Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Kita ketemu lagi di dalam pembelajaran sejarah kali ini ya. Nah, ini masuk ke sumber sejarah. Sebelum ke sini saya ingatkan selalu jaga imun, kesehatan, makan makanan yang bergizi supaya tetap kuat dan terhindar dari corona. Kita bisa meningkatkan imun kita, serta dengan menerapkan protokol kesehatan, sering cuci tangan dari mana-mana mau kemana-mana, mandi yang bersih, dan sebagainya. Sumber sejarah ya, sumber sejarah ini merupakan sifatnya sangat penting, menjadi dasar bagi penulisan sebuah narasi sejarah atau sebuah peristiwa sejarah. Sumber-sumber sejarah ini bisa berupa sumber benda, ataupun bisa berupa tulisan, atau bisa berupa sumber langsung dari pelaku sejarah dan sebagainya. Nanti kita bahas. Ini saya ini yang menulis ini ya. Sumber-sumber sejarah itu sangatlah vital ya dalam penulisan sebuah peristiwa sejarah. Kita lanjut. Pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah adalah merupakan seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lampau. Nah, ini menjadi dasar ya dari penulisan sebuah peristiwa sejarah. Jadi kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan kalau punya dasar atau sumber sejarah ini. Kita lanjut. Biar videonya nanti tidak terlalu berat ya. Jenis-jenis sumber sejarah. Sumber tertulis adalah keterangan tentang peristiwa masa lalu yang disampaikan secara detail dengan menggunakan media tulis seperti batu, kertas, daun-daun lontar, kayu, dan sebagainya. 2. Sumber lisan, yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari pelaku sejarah dan saksi-saksi sejarah. Sumber langsung ini ya. Nah, atau cerita yang bisa ditelisik kebenarannya. Bisa juga dari bapak, dari nenek, dari buyut dan sebagainya. Yang ketiga, sumber benda disebut juga sebagai sumber korporal, yaitu sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda di masa lampau. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Sumber primer disebut juga sumber utama atau sumber asli. Yang kedua, sumber sekunder disebut juga sumber kedua atau sumber turunan. Tidak panjang lebar, nanti videonya terlalu panjang. Contoh prasasti Kedukan Bukit, contoh sumber tertulis ya, dengan huruf Pranagari menggunakan bahasa Sanskerta ini ya. Prasasti Kedukan Bukit, sumber tertulis contohnya, dan sumber primer. Lanjut, contoh sumber lisan. Video pidato Bung Karno pada saat proklamasi itu juga bisa disebut sebagai sumber lisan. Lisan itu suara ya, omongan, ucapan ya. Next, ini sumber artefak berupa batu serpi bilah ya. Batu-batuan yang disinyalir ini digunakan pada masa lampau sebagai kapak pada zaman batu. Melihat bentuknya ini kisaran Neolitikum. Lanjut.
Contoh sumber sekunder ini koran atau warta berita pada masa lampau, pada masa zaman penjajahan ini. Lihat tulisannya ini seperti ini, tulisan Belanda ini ya. Next, dokumen, artefak, fosil, dan masyarakat. Nah, pengertian dokumen menurut Louis Gottschalk, kata dokumen berasal dari bahasa Latin, yaitu docer, yang berarti mengajar. Menurut G.J. Reiner, dalam arti luas, yaitu meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun lisan. Dalam arti sempit, yaitu memiliki semua sumber tertulis saja. Dalam arti spesifik, yaitu hanya meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara. Contoh, surat perjanjian, undang-undang, konsensi, dan hibah. Menurut Robert C. Bogdan, dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Nah, maksudnya dokumen ini adalah tulisan-tulisan yang dikumpulkan jadi satu, ya, seperti itu. Kadang-kadang para ahli sejarah ini menggali dokumen, dikira itu dokumen penting, dicari di perpustakaan atau di rumah-rumah kuno yang menyimpan dokumen. Ternyata kecelek juga, dokumennya dimaksud tidak ketemu yang menuliskan sebuah peristiwa sejarah, namun dia menemukan dokumen berupa catatan-catatan hutang pada masa Belanda, Hindia Belanda atau Indonesia. Lanjut, macam-macam bahan dan jenis dokumen. Menurut Bungin, bahan dokumen berbeda dengan literatur. Literatur merupakan bahan-bahan yang diterbitkan, sedangkan dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan. Ya, jadi kalau dokumen berbeda dengan literatur, kalau dokumen informasi yang disimpan atau didokumentasikan. Kalau literatur ya merupakan bahan-bahan yang diterbitkan, sengaja diterbitkan ya. Menurut Sartono Kartodinjo menyebutkan berbagai tipe autobiografi, surat kabar, surat pribadi, catatan harian, bahkan saat ini foto, tape, film, CD, flash disk. Tape ini maksudnya kaset tape itu loh ya. Flash disk bisa dikatakan sebagai bahan dokumenter. Menurut Sugiono, ya, dokumen itu berbentuk tulisan, gambar, dan karya. Menurut Ekosim terbagi dalam dua kategori, yaitu sumber resmi, sumber yang dibuat oleh lembaga, dan karya, dan sumber tak resmi, sumber yang dikeluarkan oleh individu. Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contoh alat-alat batu, logam, tulang, gerabah, prasasti, senjata logam, anak panah, mata panah, terakota, dan tanduk binatang. Terakota ini merupakan sebuah sebuah batu, biasanya di India sana, yang dituliskan sebuah kata-kata ya di dinding biasanya. Kita next. Fosil dalam bahasa Latin, fossa yang berarti menggali keluar dari dalam tanah, adalah sisa-sisa makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Jenis-jenis fosil ya. Jadi syarat-syarat fosil ini tidak mudah, harus terawetkan. Biasanya di atas batu, di gua-gua, lalu terkondensasi oleh panas. Biasanya fosil yang utuh yang baik ini manusia, tumbuhan atau hewan yang tertimpa letusan gunung api berupa magma atau lava, itu bisa otomatis menjadi fosil. Kalau yang fosil yang di atas batu itu butuh ribuan tahun. Kalau yang tertimpa letusan gunung berapi itu beberapa tahun aja bisa. Itu bedanya ya.
jenis-jenis fosil batu biasa yaitu fosil yang terbentuk dalam batu, sedangkan tumbuhan yang dikira sudah punah tetapi ternyata masih ada disebut fosil hidup. Fosil yang paling maksudnya gimana ini? Contohnya komodo itu disebut juga kok fosil hidup karena komodo itu hewan dari 20.000 tahun yang lalu. Nah, itu masih ada saat ini. Kalau fosil hidup itu tumbuhan yang ada di Australia yang tinggi menjulang, apa istilahnya, eukaliptus ya, itu disebut fosil hidup karena tumbuh pada zaman dinosaurus, tingginya bisa 50 sampai 70 meter, bayangkan, dan masih hidup. Itu contoh. Kalau binatang komodo 20.000 tahun yang lalu, dari tahun itu sekarang masih ada, itu contohnya. Kan seharusnya sudah punah, nah, ternyata masih hidup. Anaconda juga bisa ya, ular besar itu. Fosil yang paling umum adalah kerangka yang tersisa seperti cangkang, gigi, dan tulang. Sel-sel fosil sisa organisme atau organisme utuh, terawatkan secara alamiah, pada umumnya padat, kompak, atau keras. Pasti keras, pasti padat, biar awet. Nah, kalau gembuk ya gampang lapuk. Berumur lebih dari 11.000 tahun. Nah, contoh. Jadi kalau umurnya pendek nggak bisa ya. Nih, contohnya ini. Lanjut. Ini contoh apa ini? Contoh dokumen ya, atau sumber tulisan. Nah, ini tulisan Palawa ini ya, sumber berupa dokumen dirancang atau diikat dari benang ya. Ini ada uang logam, kapal Fenisi ya, 1893. Ini kalau tidak salah ini Candi Mendut ya kalau nggak salah ya. Ini patung dari Gajah Mada ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasasti merupakan piagam yang tertulis pada batu, tembaga, dan sebagainya. Prasasti merupakan sumber sejarah penting untuk mengungkapkan peristiwa masa lampau. Prasasti adalah merupakan sumber dokumen tertulis yang orisinil dan pasti terjamin keasliannya sebagai peninggalan masa lalu. Menurut material Eulogitic Inscription menurut M.S. Daniel dan Sanskrit Dictionary bahwa prasasti berupa tulisan yang berisi pujian dan juga merupakan anugerah yang diberikan oleh seorang raja kepada rakyatnya, kemudian berlakulah adalah secara turun-temurun. Selain prasasti, daun lontar juga digunakan sebagai alat komunikasi pada masa lalu. Daun lontar adalah daun dari pohon siwalan yang dikeringkan. Daun lontar dikenal juga sebagai daun pohon nira. Daun lontar ini dipakai untuk menulis naskah dan kerajinan. Ya. Jadi nama dari pohon siwalan itu untuk daunnya disebut daun lontar, untuk airnya itu disebut air nira, bahan membuat gula batu ya, gula padat. Gula apa ya? Gula aren sih, bukan gula batu. Kalau gula batu itu seperti gula pasir putih tapi bentuknya batu. Kalau ini dari air nira ini seperti gula merah tapi gula aren. Beda warnanya. Saya tahu. Biasanya untuk jamu. Seperti itu. Ya. Kalau yang untuk gula merah itu pohonnya mirip dengan pohon lontar tapi bukan. Itu pohon kolang-kaling, nah itu biasanya seperti itu. Untuk itu. Ya, untuk gula merah biasanya. Terus buahnya untuk kolang-kalingnya itu. Naskah dari daun lontar banyak ditemukan di Sunda, Jawa, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Karena banyak sekali
ditemukan pohon-pohon lontar di sana, apalagi di sini di Tuban ya, penghasil air siwalan ya, Tolegen ya. Sedangkan kerajinan dari lontar digunakan untuk bahan baku atap rumah dan produk utama untuk anyaman serta kipas. Lanjut. Nah, sudah selesai ini. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit untuk diperbaiki. Bayi Muhammad Hatta. Jadi sangat banyak pengampunan, sangat banyak toleransi untuk kurang cerdas, kurang cakap, namun untuk tidak jujur itu sulit sekali anak-anak. Saya harapkan kalian selalu menjadi anak-anak yang jujur. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.